Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Eni dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rifta Mina Handoko dari kelas PSAD 1 dengan NIM 211 040304040. Nah, saya di sini ingin menjelaskan sejarah ilmu linguistik dan siapa aja sih tokoh-tokohnya. Nah, jadi sejarah ilmu linguistik ini sendiri itu catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Nah, jadi ilmu linguistik ini catatan mengenai perkembangan studi, perkembangan belajar tentang linguistik itu sendiri dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Dan untuk ilmu linguistik ini telah dibahas sejak peradaban Babilonia atau bisa dibilang Babilonia. Jadi ilmu linguistik ini sudah dibahas sejak zaman Babilonia ini, dan proses penelitiannya pun terstandar gitu. Terstandar dan baru dimulai pun sejak zaman Yunani kuno. Jadi bukan dari zaman modern tapi melainkan dari zaman Yunani kuno gitu. Nah, sejarah linguistik Arab ini juga ya, itu sudah ada dimulai dari India pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, juga hampir bersamaan dengan munculnya atau dimulainya sejarah ilmu bahasa di bangsa barat atau bisa dibilang dengan tradisi Yunani. Perkembangan bahasa dunia ini dimulai atau ditandai dengan munculnya karya Anini yang berjudul Yana Kyakarana. Jadi bahasa di dunia ini tuh ya, itu sudah ditandai dengan adanya karya buku yang berjudul Yakarana. Nah, dengan munculnya buku ini ternyata bisa mengagumkan dunia. Karena apa? Karena buku ini bisa mendeskripsikan bahasa Sanskerta itu dengan secara seksama dan lengkap. Jadi buku Yakarama ini memang sangat mengagumkan dunia gitu. Karena itu tadi yang sudah saya jelaskan, dia bisa dia bisa mendeskripsikan bahasa Sanskerta itu, yang kita tahu bahasa Sanskerta mungkin sulit ya untuk dideskripsikan, tapi tidak dengan buku Yakarana ini. Nah, jadi dengan kelebihannya itu buku Yakarana ini jadi jadi kaguman bagi dunia gitu. Nah, ternyata juga ada tokoh-tokoh linguistiknya loh. Tokoh-tokoh linguistiknya itu ada beberapa, yaitu seperti Robert Lado, Edward Shapiro, William Francis Mackay, Noam Chomsky, Bloomfield, Louis James Self, John Rutherford, M.A.K. Halliday. Nah, itu tadi tokoh-tokohnya linguistik. Nah, setelah kita bahas tentang sejarah linguistik, ada yang tahu nggak sih apa itu bahasa? Apa karakteristiknya bahasa itu? Ayo, apa ada yang tahu? Nah, jadi bahasa itu adalah kemampuan yang dimiliki manusia, kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya dengan kayak kata, dengan kata, dengan gerakan. Jadi bahasa itu
kemampuan yang dimiliki setiap orang, setiap manusia atau setiap individu untuk komunikasi dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain, dengan orang yang lain, dengan orang lain kayak gitu. Juga bukan hanya ini, juga bisa juga ada tandanya seperti kayak kata dan gerakan kayak gitu. Nah, ternyata bahasa sendiri tuh punya karakteristik loh. Tahu nggak apa karakteristiknya bahasa? Ada berapa? Ada 10 karakteristik bahasa, itu ada 10. Yang pertama oral, yang kedua sistematis itu sangat penting. Yang ketiga arbiter, yang keempat berkembang, yang kelima produktif. Karena kalau hanya bahasa tapi tidak produktif itu kurang afdol. Jadi memang harus produktif bahasa itu. Terus fenomena sosial. Nah, konvensional, unik dan universal, serta beragam dan bersifat insani. Insani itu bersifat individu. Seperti itu. Nah, juga ada yang memperkirakan seorang penemuan bernama Chomsky itu bahasa itu pertama kali muncul di Afrika sekitar 60.000 sampai 10.000 tahun lalu. Nah, jadi Chomsky ini memperkirakan bahasa itu pertama kali muncul atau pertama kali berkembang itu di Afrika sekitar 60.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Nah, juga ada pendapat lain tentang bahasa ini sendiri, kayak mengatakan bahwa bahasa tertulis paling tua yang ditemukan adalah bahasa Sumeria. Jadi bahasa yang ditemukan paling tua, paling ya bisa dibilang sudah lama sekali, yaitu bahasa Sumeria yang muncul sekitar 3.300 sampai 3.000 sebelum Masehi. Nah, jadi sebelum bahasa yang pertama kali diperkirakan oleh Chomsky itu ternyata ada lagi bahasa yang lebih tua gitu. Bahasa yang paling tua itu bahasa Sumeria gitu. Nah, setelah membahas masalah bahasa dan sejarah linguistik, pelajaran yang saya pahami dari saya mulai kuliah yaitu tentang pengertian diglosia dalam bahasa Arab. Jadi, ada yang tahu gak sih diglosia itu apa? Nah, kata diglosia itu berasal dari bahasa Prancis diglosie yang pernah digunakan oleh Marchais, seorang linguis Prancis. Jadi diglosia ini berasal dari Prancis yang pernah digunakan oleh Marchais, seorang linguistik yang berasal dari Prancis itu sendiri. Menurutnya, pendapatnya, diglosia adalah situasi bahasa dengan pembagian fungsional atas varian-varian bahasa yang ada. Jadi diglosia ini situasi bahasa di mana pembagian fungsional atas varian-varian bahasa yang ada. Jadi multifungsi atas varian-varian bahasa yang ada. Satu varian diberi status tinggi. Nah, jadi setiap varian itu diberi status tinggi. Kayak dipakai untuk penggunaan resmi atau penggunaan publik dan memiliki ciri-ciri yang lebih kompleks dan konservatif. Jadi kalau untuk yang varian tinggi ini dipakai untuk penggunaan yang resmi. Ya memang untuk resmi gitu. Jadi kalau status tinggi ini gunanya untuk resmi, gunakan untuk publik, dan mempunyai ciri-ciri yang lebih kompleks, lebih ke umum gitu, dan konservatif. Nah, kalau ada lagi varian yang lebih rendah, yaitu dia dipergunakan untuk komunikasi tidak resmi. Nah, jadi
varian rendah ini digunakan untuk komunikasi yang tidak resmi dan strukturnya disesuaikan. Jadi strukturnya itu tuh disesuaikan dan juga nggak resmi dengan saluran komunikasi lisan. Jadi di apa ya, strukturnya itu disesuaikan, disamaratakan dengan saluran komunikasi lisan kayak gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.